Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Ade Dorcas dalam acara FinTalk, dan sekarang kita sudah masuk di segmen kedua. Dan kepada pendengar setia Radio Guntur yang mau menyampaikan pertanyaan, pendapat, atau men-sharingkan pengalamannya mungkin terkait pendidikan keuangan dalam bisnis keluarga, bisa langsung telepon di 23455. Ya, jadi sebelum ada penelpon, dan memang belum ada penelpon, kembali lagi kita tanya-tanya kepada narasumber yang sudah bersama di Studio Gempol 38. Ya, kepada Pak Budi ya Pak ya. Bagaimana Bapak mengarahkan pendidikan anak-anak? Kalau tadi itu pendidikan keuangan dalam keluarganya. Nah sekarang apakah ini juga masih ada kaitannya dengan pendidikan yang akan ditempuh oleh anak-anak di luar keluarga? Oke, minggu lalu kan kita bahas tentang family business. Kan? Kemarin di info juga ada jargon, generasi pertama itu buat bisnis, generasi kedua membesarkan, generasi kita ketiga menghancurkan. Kayak gitu kan jadinya. Nah itu terhadap jargon itu. Itu yang kita ini kan jadinya generasi pertama itu membesarkan, yang kedua pertama buat, yang kedua membesarkan, yang generasi ketiga yang biasanya mereka menghabiskan. Kenapa mereka menghabiskan? Karena mereka tidak dididik, tidak ada pendidikan yang tough lah. Karena semuanya sudah ada, semuanya nyaman, kondisinya mereka nyaman semua. Makanya saya selalu ngomong ke anak-anak, pendidikan itu penting. Oke, pendidikan apapun alasannya sekarang kan, karena sekarang COVID ini online segala macam, tetap pendidikan itu penting karena di sanalah kita bisa berubah pola pikir kita. Oke, jadinya kita bisa mengelola. Kalau kita tidak mengerti tentang bisnis, bagaimana kita bisa mengelola bisnis, kan itu logikanya kan. Jadinya benar-benar harus dilandasi oleh kalau di pendidikan itu kan teori, ya kan. Teori itu adalah praktek yang sudah berkali-kali dilakukan menjadi teori kan. Jadinya kita harus belajar teorinya. Jadinya memang kita bisa belajar tanpa teori, iya. Tapi mungkin prosesnya lebih lama. Nah, saya bilang pendidikan itu penting. Pertama untuk merubah pola pikir kita. Yang kedua kita cari network. Nah, network juga penting juga sekarang ini. Jadinya dengan kalau misalnya kita punya banyak network, itu lebih gampang kita untuk melakukan bisnis lah, pengembangan bisnis, ya kan. Mungkin bisa kita cari masukan dari teman-teman seperti itu. Jadi pendidikan itu sangat penting menurut saya. Jadi saya selalu ngomong ke anak-anak, sampai di mana kamu mampu. Ya kita juga nggak bisa paksakan juga kan. Jadi tadi saya dapat bicara juga masalah beda generasi kita. Dulu saya pengen anak saya itu menjadi seorang A misalnya, profesi A misalnya. Ya kalau orang tua pasti punya keinginan, pasti punya keinginan. Jadi orang tua itu pengen anaknya ya ini jadi ini jadi ini jadi. Tapi itu yang ingin orang tuanya, bukan anaknya. Nah saya selalu, ini ada pilihan seperti ini, Anda suka nggak? Kalau Anda nggak suka, ya mau gimana? Saya nggak bisa paksakan juga, tapi kita bisa arahkan. Arahkan bisa, tapi jangan dipaksakan. Saya bilang, oh ini nggak cocok nih. Saya lihat anak saya itu nggak cocok di profesi A itu. Saya bilang, ya udah. Anda mau jadi apa, silahkan, tapi jadilah yang terbaik di bidang itu, saya bilang. Kalau memang Anda mungkin mungkin buka coffee shop dia, tapi terbaik di sana, bisa punya gerai seluruh Indonesia, itu baik juga kok. Itu baik. Dan definisi dari sukses, kalau menurut saya itu adalah sukses bukan hanya sekarang, tapi sukses untuk generasi berikutnya. Jadi jangan bilang kita sukses, tapi cuma generasi kita aja. Kita nggak bisa meneruskan generasi berikutnya. Itu nggak sukses. Salah satu sukses itu adalah kita bisa mensukseskan generasi di bawah kita. Nah, itu baru sukses. Jadi saya harus ngomong, ayo sama-sama dong kita ini jadi sudah seperti ini, anak-anak mau diikutin silakan. Dia juga punya tujuan hidup sendiri juga. Kita arahkan juga. Kita arahkan tapi jangan dipaksa. Iya, jadi untuk anak-anak Pak Budi sendiri saat ini, apakah anak-anak juga saat ini kan tadi Pak Budi bilang, wow, jadi sebelum dituntaskan pertanyaannya, bisa kita angkat dulu ya telepon yang sudah masuk. Iya, langsung saja. Halo, dengan siapa dan di mana? Halo. Iya, halo. Gung De ini Nade. Oh iya, Gung De. Silakan Gung De. Selamat pagi, Bapak Ibu narasumber ya. Yes.
yang sudah banyak sekali memberikan suatu hal yang sangat positif bagi regenerasi kita ya. Ini harus didengarkan ya, karena sangat penting. Dan memang keluarga Gongde dari kakek, bapak, dan saya sekarang apapun peduli orang dari kakek, bapak, apa yang tadi dijelaskan oleh bapak itu memang betul sekali Pak. Kami melakukan itu dan kami dididik mandiri, tapi tidak dilepas. Gitu. Diberi kebebasan, tidak ada unsur paksaan, betul sekali. Itu memang harus begitu. Tapi kita tetap patuh apa yang diarahkan, apa sifatnya positif thinking, itu yang saya lakukan. Seperti saya sekarang kan cuma satu. Dari kecil, dari TK, bapak, ibu harus bahasa, harus pintar bahasa. Itu saja diarahkan. Dan setelah kami SMP kelas 1, harus nyuci piring sendiri, biarpun ada pembantu, memang kami sudah hidupan mapan, tapi kami dididik. Itu perlu pendidikan. Sangat penting, terutama di rumah tangga, apalagi nanti di sekolah. Itu kita tetap diawasi oleh orang tua dan kita tetap komunikasi dengan orang tua, apapun itu. Dan semua terbuka, tidak ada yang tertutup. Itulah yang kami lakukan sehingga kami sekarang semua mandiri. Dan kami sekarang sekalipun pandemi ya Bapak dan Ibu ya, kami kebanjiran rezeki. Karena masyarakat di luar negeri itu sekarang mau nutup bank, dia mau jual sahamnya murah-murah. Kebetulan kalau Gongde tidak pakai uang bank, jadi Gongde ditawari semua saham, makanya Gongde dapat kebanjiran saham dengan harga yang memadai. Ya cukup. Misalnya dia beli 2.000 per lembar, kami beli 1.000 per lembar, dia diberikan karena takut di blacklist oleh banknya. Nah itulah kita sebagai manusia. Dan memang satu dulu juga, di dalam hal pendidikan dari keluarga kami, betul-betul asuransi. Kami dibiasiswakan. Biar sekolah sampai kemana cukup beasiswa itu. Itu penting sekali, karena pada suatu saat, kan namanya hidup, mati lahir itu tidak bisa ditentukan, maka dipersiapkan lebih dulu. Kami dipersiapkan itu oleh orang tua, bapak juga begitu. Jadi itulah, sekarang kami bisnis satu, memang kami juga ada hotel, ada bank, semuanya berjalan lancar, karena itulah apa yang tadi dijelaskan kami lakukan. Dan kami sudah mandiri. Makanya kalau kakak, kami sudah kawin itu. Kakak kawin langsung, istrinya itu diberi hak harta gonogini. Hasil jerepaya di luar warisan. Memang harta gonogini di luar warisan. Dan kami juga nanti begitu. Nanti kalau kami sudah kawin, hak harta gonogininya kami berikan agar bisa kami menanggung mertua dan sebagainya dan sebagainya. Itu diarahkan oleh orang tua. Kami harus bertanggung jawab seperti kata Bapak tadi. Dan kami harus bekerja keras. Jangan baru ada kita mungkin bisa kembali ke topik kita kali ini tentang pendidikan keuangan dalam Iya, memang itu kan arahnya nanti ke sana kan. Iya. Kita dididik seperti itu, agak supaya bisa seperti ini gitu loh. Jadi arahnya ke situ. Apa yang dijelaskan itu kan benar. Jadi kita kalau tanpa ada yang memberi pedoman, tidak mungkinlah anak-anak itu akan bisa. Jadi itu petunjuk. Itulah harapan kami. Semoga apapun ini yang di Guntur ini, Radio Guntur sangat memberi pendidikan dibanding yang lain ya. Itu saja dari Gongde, terima kasih waktunya. Om, santai-santai Om. Santai-santai Om, terima kasih Pak Gongde. Mungkin mau ditanggapi? Ya, selamat pagi Pak Gongde. Ini sudah Pak Gongde, ini masalah pendidikan keluarga itu memang sangat penting ya. Jadinya setiap orang tua, tadi saya dapat ngomong juga, pasti menginginkan anak-anaknya generasi berikutnya itu lebih sukses daripada orang tuanya, kan pasti itu kan. Jadinya kenapa? Karena zaman berubah, zaman semakin canggih kan. Kalau orang tua yang baik itu adalah orang tua yang bisa menciptakan generasi berikutnya lebih baik daripada orang tuanya. Oke. Nah, untuk masalah pendidikan ini, terus terang saya juga waktu dulu kuliah, ya Pak Gongde ngomongin masa cuci piring ini ya. Saya selalu waktu saya kuliah dulu, saya itu kerja sambilan juga, Saya kerja di suatu tempat dan saya kerja itu cuci piring. Ya, cuci piring juga waktu saya sekolah juga. Dan itu saya cuci piring dari, lumayan juga itu, dari jam 6 sampai jam 5 sore. Dan itu saya selalu ngomong ke anak-anak,
saya ini seperti ini karena didikan bos saya yang dulu. Bos saya dulu baik banget, orang Italia itu baik banget, itu saya banyak belajar dari dia, saya banyak belajar bagaimana cara bekerja. Oke, jadi bekerja itu perlu dididik juga. Jadi saya bilang, kalau bisa, saya ngomong ke anak-anak, kalau bisa kerja sama orang dulu sebelum Anda punya pekerja. Jadi Anda harus kerja dulu sama orang, biar Anda punya feeling bagaimana Anda bisa bekerja dengan orang. Anda bekerja itu nggak gampang loh. Oke, jadinya Anda bisa belajar, yang saya pelajarin dari bos saya ini, yang orang Italia ini, dia percaya saya penuh. Awal-awal mungkin enggak ya, tapi lama-lama saya tunjukkan, saya kerja dari hal cuci piring, oke. Bos saya orang Italia, saya diajarin, oke, kamu jadi barista aja ya, kamu buat kopi nih. Ya, jadi kamu buat kopi, espresso, macchiato, segala macam. Dan pada suatu saat dia bilang, nih kunci warung kita, ini kunci kafe kita, kamu manage dah. Kamu atur deh, kamu datang, buka, bersih-bersih segala macam, kamu manage berapa, itu diserahkan. Ya kan? Nah, jadi hal-hal seperti ini mungkin kelihatan sepele ya, tapi itu yang membentuk pola pikir saya sekarang ini. Ya, saya tahu, oh ternyata pelayanan itu seperti ini. Dan pelayanan itu kan tidak bisa, memang di pelajaran ada kan, teori pelayanan ada, tapi secara praktek belum tentu sama. Nah, itu yang perlu kita pelajari juga. Saya ngomong sama anak-anak, yuk kalau ada, anak saya ini terus terang kelas 2 SMA itu ada kurikulum, dia harus melayani keluar Jawa. Dia harus melayani keluar Jakarta. Nah, harusnya tahun ini dia berangkat, dia bisa ke Kalimantan, dia bisa itu untuk melayani selama 2 minggu. Nah, melayani itu bisa sekolah, bisa juga mendidik dia ngajar. Tahun lalu dia ikut tapi hanya melayani di Bogor. Dia ngajar di Bogor dan melayani anak-anak SD. Jadi itu juga satu pelayanan juga. Jadi tidak gampang kok. Kita ini sebagai mendidik orang agar melayani. Itu perlu sesuatu. Jadi nggak gampang. Semua orang pengen dilayani, iya. Tapi melayani itu perlu effort. Nah, jadi itu yang kita ajarkan juga. Salah satu dari pelayanan. Ya, mungkin itu Pak Gungdi. Jadi sudah mungkin kita harus belajar juga nih sama Pak Gungdi juga. Jadinya Pak Gungdi sudah sudah sukses lah keluarganya dalam family business juga. Ya, mungkin kita kapan-kapan kita belajar juga sama Pak Gungdi nih. Terima kasih nih Pak Gungdi sharingnya Pak Gungdi. Ya, mungkin dari Bu Trisna ada yang ingin ditambahkan terkait yang disampaikan Pak Gungdi tadi. Iya, terima kasih juga Pak Gungdi. Tadi sudah banyak juga ya diulas oleh Pak Budi terkait dengan bagaimana orang tua mendidik keuangan anaknya. Dan memang yang terpenting adalah proses ya. Jadi anak itu bisa tumbuh itu nggak instan gitu. Jadi anak itu tumbuh memang karena diajarkan dari kecil, kemudian diberikan pelatihan-pelatihan secara real di lapangan, dan itu akan membentuk karakter yang lebih baik ke depannya gitu. Ya, jadi lanjut ke Pak Budi lagi nih. Yang pertanyaan tadi sempat menggantung gitu ya. Jadi apakah dari Pak Budi sendiri mengarahkan anak-anak untuk sekolahnya, sekolah bisnis gitu ya, karena untuk mungkin bisa melanjutkan bisnis keluarga nantinya? Karena kan biasa kalau kita nonton-nonton film Korea nih ya, kalau udah nonton film Korea, pecinta drakor ya? Iya. Waduh, ketahuan pecinta drakor ya. Jadi kalau udah nonton film Korea tuh banyak tuh yang ceritanya anak-anaknya nggak mau lagi ngelanjutin bisnis keluarga karena dia pengen jalan sendiri gitu, nggak mau terikat sama keluarga. Nah, lantas bagaimana dengan Pak Budi? Oke, ini ngomongin masalah film dulu. Iya. Kalau saya nggak, judulnya saya nggak nonton Korea, tapi saya demen film-film yang perang. So, ya di sananya sisi-sisi di sananya yang perang, yang pakai strategi, ya kerajaan-kerajaan itulah. Makanya, nah ini balik lagi ke itu masalah mau diarahkan atau tidak. Oke, saya selalu ngomong ke anak-anak, ini kamu passionnya di mana? Passionnya di mana? Oke, kalau misalnya kamu sudah ketemu passion kamu di mana, anak saya pertama itu lebih banyak passion itu mungkin di communication, lebih ngomong dia. Anak saya yang kedua itu orangnya lebih diam, lebih teliti, ya kan? Mungkin engineering, yang accounting, yang seperti itu. Nah, jadinya saya bilang, oke, kalau kamu mau ini ada list sekolah loh. Ini ada list sekolah, kamu mau kemana nih? Bahkan di sekolahnya pun sudah ada, kalau mau ini yang terbaik di dunia, ini loh sekolahnya, di sini, di negara ini ya. Itu yang kita canangkan untuk mereka. Jadi kalau Anda mau, dan terus terang sekarang ini kan ngirim anak sekolah itu tidak murah ya jadinya, tapi menurut saya itu investasi. Tetap
ya, di mana lagi kita bisa invest selain di anak kita, karena ya terus terang anak kita generasi berikut itu adalah bos kita juga kan kita kerja untuk mereka kan. Jadinya saya selalu bilang ini loh sekolah-sekolah yang terbaik, Anda silahkan pilih yang mana, semasih kita mampu kita pasti akan support. Nah, dan ya so far dia mereka masih kelas 2 SMA, kelas 2 SMP juga. Mereka sudah mulai, oh kayaknya sekolah di sini ya. Nah, dari segi kita juga bilang, kenapa Anda pilih di sana? Anda riset dulu deh, saya bilang. Oh ya, karena uang sekolahnya relatif lebih murah dibandingkan negara ini. Silahkan, Anda riset dulu deh. Jadinya, tapi kita udah tahu juga kan, kita juga riset juga kan, jangan sampai nanti mereka ini orang ini sekali ya, teknologinya sekarang kan generasi Y ini jauh, bisa sebelum makan udah tahu nih, oh ini jangan makan di sini segini startnya kan gitu kan. Oh, sekolah sini aja sudah search ya. Ya kita juga kita arahkan nih silakan di sini karena yang terbaik itu di sini. Kalau Anda mau, ini kesempatan ya. Kita ngomong masalah kesempatan tuh bisa diambil, bisa tidak. Jadi kalau Anda ambil sampai selesai. Kalau tidak diambil ya Anda jangan regret. Anda itu keputusan Anda. Tapi saya tetap buka peluang ini loh. Kita kasih, ayo kalau mau silakan diambil. Tapi kalau nggak mau, Anda jangan menyesal, gitu aja. Saya selalu orang tua kan tidak bisa memaksakan. Kalau kita paksakan ke anak kita, kalau itu nggak cocok, itu jadi beban untuk anak kita nanti. Kasihan mereka. Gitu. Iya, jadi ke Bu Trisna. Kita biasanya banyak belajar tentang keuangan gitu ya. Jadi nggak detail belajarnya di rumah, tapi di kampus atau di sekolah gitu belajarnya di lembaga-lembaga kita banyak belajar. Nah lantas bagaimana pandangan Ibu tentang pendidikan keuangan yang dijalankan di keluarga ini mampu menolong si anak untuk mampu memahami keuangan itu sendiri dibanding dia harus belajar hanya di sebuah lembaga gitu ya. Jadi belajarnya di luar. Jadi bagaimana keseimbangan di antara dua hal ini? Iya, baik Ade. Mungkin sebelum jawab pertanyaan Ade, saya bahas dulu tentang pentingnya pendidikan. Itu ya, tadi Pak Budi udah menegaskan bahwa pendidikan itu penting gitu. Jadi dalam artian anak itu kita berikan pendidikan bahwa kita merasa pendidikan itu bisa dimanfaatkan oleh anak dengan sebaik-baiknya. Jadi saya sempat membaca artikel, jika kamu kuliah, tapi kalau kuliahnya hanya mendengarkan omongan dosen saja, lebih baik kamu nggak usah kuliah gitu. Karena yang terpenting di kuliah itu adalah proses. Proses apa? Begitu banyak hal-hal yang bisa dilakukan pada saat kita kuliah. Itu satu, oke, kita mendengarkan dosen sudah pasti karena ada tugas yang harus dilakukan. Nah selebihnya kita harus menggali kemampuan kita. Jadi kalau diistilahkan soft skill ya Ade ya. Jadi dalam perkuliahan itu nggak melulu kita harus belajar, nggak melulu. Dalam perkuliahan yang terpenting adalah kerja sama tim. Jadi kalau dibeli tugas kelompok, jangan ketua kelompoknya aja yang kerja, tetapi harus semuanya tuh kerja. Jadi dalam artian bahwa di situ diperlukan kerja sama tim. Yang kedua komunikasi. Ya kan? Jadi pada saat presentasi itu cobalah belajar memberikan presentasi yang terbaik yang kalian bisa, nggak cuma baca. Nah itu, jadi maksud saya kalau kita kuliah atau menempuh pendidikan apapun di lembaga apapun, tetapi yang kita cari itu hanya gelar, nggak usah gitu. Tetapi yang harus dicari adalah pengalamannya, pengembangan dirinya, soft skillnya. Nah itu yang harus dikembangkan. Seperti yang saya bilang kemarin bahwa selalu dalam pembentukan karakter atau perilaku selalu dikaitkan antara nutur dan nature ya. Jadi nature itu adalah sifat alamiah kita, bawaan kita dari lahir, dan ada nurtur itu adalah lingkungan yang membentuk kita. Lingkungan itu diperoleh dari mana? Dari sekolah, dari orang tua, dan semuanya itu harus balance. Sekolah, orang tua, dan jangan lupa lagi satu adalah gadget ya. Iya, gadget ya. Saya bilang ini gadget untuk pengetahuan banget ini, karena mungkin kalau dilihat dari jumlah waktu kita memperoleh pengetahuan, kalau ditanya mana yang paling banyak dari gadget mungkin ya. Jadi kalau zaman dulu kita pulang sekolah ya udah tidur, habis itu ke sekolah lagi gitu. Kalau sekarang enggak, pulang sekolah lihat gadget. Dan apalagi sekarang kalau kita work from home, kebanyakan lihat gadgetnya daripada lihat dosennya. Itu yang gawat sebenarnya gitu kan. Kesaksian mahasiswa kayaknya. Waduh.
ketahuan. Itu yang harus Ketahuan dibalancekan sekali gitu, dibalancekan sekali, dan peran orang tua tuh nggak bisa ngelepas begitu saja. Dia harus tahu bahwa anak itu apa yang dilakukannya. Nah, terkait dengan pendidikan keuangan, betul sekali ya apa yang sudah tadi disampaikan Pak Budi, dan kita juga udah cerita-cerita bahwa anak itu harus kita belajarkan tentang uang gitu, tentang uang. Kita sudah kenalkan dia bagaimana mengelola keuangan dari hal-hal yang kecil, karena itu akan membentuk karakternya kembali, sehingga nanti setelah dia dewasa harapannya bahwa dia akan mampu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan bisa membahagiakan keluarga dan orang lain tentu saja. Ya, jadi penting ya kedua hal ini benar-benar harus seimbang gitu. Nggak ada yang lebih dominan di sini, tapi harus beriringan jalannya sama-sama. Pendidikan di keluarga juga pendidikan di luar keluarga tentunya. Pasti. Ya, jadi pemirsa, banyak sekali yang kita bahas hari ini tentang pendidikan keuangan dalam bisnis keluarga, dan banyak juga sharing yang sudah disampaikan oleh Pak Budi. Kita banyak belajar juga hari ini dari pengalaman pribadi Pak Budi tentang bagaimana mendidik keuangan dalam keluarganya. Ya, mungkin ada yang disampaikan Pak Budi terlebih dahulu sebagai closing statement. Ya, sebagai closing statement ya untuk masalah finansial keluarga, masalah keuangan keluarga. Setiap keluarga itu pasti ingin generasi berikutnya itu lebih baik. Oke. Nah, kalau sering nonton film silat atau perang itu kan, saya selalu pernah baca itu ya. Jadinya berbahagialah orang yang sudah memenuhi kantong panahnya dengan segalanya. Ia tidak akan malu kalau ia berdiri di pintu gerbang di depan lawan-lawan. Jadi kita sebagai orang tua, kalau sudah membekali anak kita dengan pendidikan, dengan segalanya, dengan karakter, dengan masalah keuangan keluarga, kita itu tidak perlu malu nanti kalau kedepannya anak kita itu pada saatnya melanjutkan bisnis kita atau melanjutkan bisnisnya dia sendiri. Nah, jadinya itu yang selalu kita tekankan ke anak-anak. Dan yang kedua, yang saya selalu tekankan ke anak-anak, masalah bisnis itu adalah masalah kepercayaan, dan kepercayaan itu harus dijaga. Tidak bisa didiamkan saja, itu akan tumbuh sendiri, tidak bisa. Bisnis itu adalah kepercayaan itu yang harus dijaga. Jadi dijaga itu dengan upaya lah. Ada upaya kita untuk menjaga bagaimana kita ini harus menjadi orang yang trustworthy lah. Jadi bisa dipercaya orang-orang lain. Mungkin itu aja. Kepada Bu Trisna, disilakan untuk menyampaikan closing statement kepada pendengar. Tadi sudah sama Pak Budi ya. Oke lah, dari saya closing statementnya, karena harus terkait dengan topik kita hari ini ya, pendidikan keuangan dalam bisnis keluarga. Kalau dari bincang-bincang kita tadi ya Pak Budi, ternyata tidak terlalu jauh juga pendidikan keuangan antara bisnis dan tidak bisnis gitu ya. Dalam artian bahwa kita mendidik anak selalu diarahkan. Jadi selalu saya setuju banget kalau orang tua pingin yang terbaik buat anaknya gitu. Jadi kita mengarahkan anak, oke, kalau keluarga bisnis ingin meneruskan bisnis sudah pasti ya gitu. Jadi kita arahkan mereka sehingga pada suatu saat semisalkan itu tidak sesuai dengan passionnya, tidak sesuai dengan apa yang dia sukai, maka sebaiknya itu tidak bisa kita paksakan juga gitu, karena sesuatu yang dipaksakan efeknya tidak baik, seperti itu. Saya setuju banget poin itu. Jadi alangkah bagusnya kalau passion orang tua sejalan dengan passion anak ya, bagus banget gitu, ideal banget. Tetapi kalau tidak, ya oke, masih ada alternatif lain. Jadi tetap pendidikan itu penting, diberikan kepada anak dan harus disesuaikan juga dengan passionnya. Terus yang kedua, saya setuju juga kita akan mulai mengajak, kalau seandainya anak itu kita memang didik dia untuk meneruskan bisnis ya, maka kita akan berikan dia pendidikan, kemudian setelah itu kita akan latihkan dia untuk berbisnis, dan alangkah bagusnya jika dia sudah menamatkan studi, jangan langsung berkecimpung di bisnis itu ya. Jadi maksud saya, berikan dia pengalaman yang luas terlebih dahulu, supaya bisa mengembangkan bisnis. Karena saya setuju juga bahwa orang sukses itu ternyata harus digembleng ya. Jadi dia harus keluar dari zona nyaman gitu. Jadi kadang kalau bisnis itu sudah jalan, zona nyamannya dapat. Nah, itu yang mungkin di generasi ketiga itu bisa merusaknya gitu, karena zona nyaman itu semuanya dapat, semuanya mudah, semuanya bisa diatur. Nah, padahal dalam bisnis tidak bisa seperti itu. Jadi mungkin ada baiknya sebelum dia terjun ke bisnis, kita kasih dulu dia pengalaman atau
apa namanya tuh magang lah ya, praktek di tempat lain yang mengajarkan dia untuk bagaimana menjadi pelayan atau bagaimana dia tidak menjadi bos gitu kan. Dalam artian yang terpenting bagi saya adalah kerjasama tim sih sebenarnya. Jadi bagaimana kita bisa memanage orang, bagaimana kita bisa memanage orang karena kita punya pengalaman di manage oleh orang lain seperti itu. Nah, terus yang ketiga untuk bisa menjalankan bisnis itu bisa diwariskan sampai ke generasi-generasi berikutnya. Nah, prinsip-prinsip yang diperoleh oleh generasi pertama itu harus diteruskan, itu pentingnya. Jadi bahwa generasi pertama itu membangun bisnis satu dengan trust, dua dengan pelayanan, dan mungkin ada prinsip-prinsip atau konsep-konsep yang lain yang memang dibangun oleh generasi pertama. Kalau masakan itu pasti adalah secret ingredient, betul nggak ya? Jadi secret ingredientnya tuh, jadi maksud saya itulah yang harus tetap terbawa oleh generasi ke generasi supaya bisnis itu bisa diwariskan dan bisnis itu dapat berkembang sampai ke generasi berikutnya. Ya, mungkin itu aja. Ya, terima kasih kepada Pak Budi dan Bu Trisna yang sudah mau berbagi banyak hal tentang topik kita kali ini, pendidikan keuangan dalam bisnis keluarga. Dan kepada pendengar setia Radio Guntur yang mungkin ketinggalan saat mendengarkan pembahasan kita kali ini, jangan khawatir karena bisa langsung mengeceknya di kanal YouTube Radio Guntur. Tanpa terasa sudah 1 jam di sini kita mengobrol dan berbicara banyak hal. Sampai jumpa di Vintalk selanjutnya. Saya Ade Dorcas pamit undur diri.